Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Kadri Cemba dari kelas M77. NIM saya 18470420093. Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Nah, baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai peran filsafat dalam mengatasi problematika pendidikan dan kependidikan, yang dimana mata kuliah saya yaitu filsafat pendidikan yang diampuh oleh Ibu Siti Rehan SPD MPD. Nah, baiklah, pada materi peran filsafat dalam mengatasi problematika pendidikan dan kependidikan terbagi atas 3 bagian, yaitu yang pertama, definisi problematika pendidikan, yang kedua, problematika pendidikan di Indonesia, dan yang ketiga, filsafat dalam mengatasi problematika pendidikan. Nah, langsung saja kita beralih ke materi. Nah, yang pertama saya bahas yaitu definisi problematika pendidikan. Nah, istilah problema atau problematika berasal dari bahasa Inggris yaitu problematic, yang artinya persoalan atau masalah. Sedangkan dalam Kamus Bahasa Indonesia, problema berarti hal yang menimbulkan permasalahan. Nah, adapun masalah yang dimaksud yaitu suatu kendala atau persoalan yang harus dipecahkan. Dengan kata lain, masalah merupakan kesenjangan antara kenyataan yang diharapkan dengan baik agar mencapai hasil yang maksimal. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 1 Ayat 20 dinyatakan bahwa pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Nah, jadi dari pengertian tentang problematika dan pembelajaran dapat disimpulkan bahwa problematika pembelajaran adalah kendala atau persoalan dalam proses belajar mengajar yang harus dipecahkan agar tercapai tujuan yang maksimal. Pada bagian kedua, membahas tentang problematika pendidikan di Indonesia. Ada 4 masalah pokok pendidikan yang telah menjadi persoalan pendidikan di Indonesia, yaitu yang pertama, masalah pemerataan pendidikan, yang kedua, masalah mutu pendidikan, yang ketiga, masalah efisiensi pendidikan, dan yang keempat, yaitu masalah relevansi pendidikan. Nah, pada bagian pertama, masalah pemerataan pendidikan, di mana merupakan persoalan bagaimana sistem pendidikan dapat menyediakan kesempatan yang seluas-luasnya kepada seluruh warga negara untuk memperoleh pendidikan, sehingga pendidikan itu menjadi wahana bagi pembangunan sumber daya manusia untuk menunjang pembangunan. Pada bagian kedua, membahas tentang masalah mutu pendidikan, di mana mutu pendidikan dipermasalahkan jika hasil pendidikan belum mencapai taraf seperti yang diharapkan. Jadi, mutu pendidikan pada akhirnya dapat dilihat pada kualitas keluarannya. Jika tujuan pendidikan nasional dijadikan kriteria, maka pertanyaannya yaitu, apakah keluaran dari sistem pendidikan menjadikan pribadi yang bertakwa, mandiri, dan anggota masyarakat sosial yang bertanggung jawab? Nah, selanjutnya pada bagian ketiga yaitu masalah efisiensi pendidikan. Pada hakikatnya, masalah efisiensi adalah masalah pengelolaan pendidikan, terutama dalam pemanfaatan dana dan sumber daya manusia. Beberapa masalah efisiensi pendidikan yang penting adalah yang pertama, bagaimana tenaga kependidikan difungsikan. Yang kedua, bagaimana sarana dan prasarana pendidikan digunakan, dan yang ketiga yaitu bagaimana pendidikan diselenggarakan, dan yang keempat yaitu masalah efisiensi dalam memfungsikan tenaga. Selanjutnya pada bagian keempat yang membahas tentang masalah relevansi pendidikan. Masalah relevansi adalah masalah yang timbul karena tidak sesuainya sistem pendidikan dengan pembangunan nasional setara dengan kebutuhan perorangan, keluarga, dan masyarakat baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Selanjutnya kita beralih ke bagian ketiga yaitu filsafat dalam mengatasi problematika pendidikan. Nah, masalah pendidikan merupakan masalah hidup dan kehidupan manusia. Proses pendidikan berada dan berkembang bersama proses perkembangan hidup. Kependidikan memiliki ruang lingkup yang luas karena menyangkut seluruh aspek hidup dan kehidupan manusia. Oleh karena itu, ada banyak permasalahan pendidikan yang dihadapi. Permasalahan
pendidikan ada yang sederhana menyangkut praktik dan pelaksanaan sehari-hari, tetapi ada pula di antaranya yang menyangkut masalah yang bersifat mendasar dan mendalam, sehingga memerlukan bantuan ilmu-ilmu lain dalam memecahkannya. Nah, baiklah, itulah tadi materi yang bisa saya sampaikan pada materi peran filsafat dalam mengatasi problematika pendidikan dan kependidikan. Nah, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.